Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh saya. Sebagai mengenang sosok itu muncul secara karir keseniannya, mungkin ada yang banyak tahu tentang keseniannya, tentang proses kreatifnya. Tapi di sisi lain sebagai anak dan sebagai partner daripada IKT Muncul, ternyata dia punya sisi lain terhadap pendidikan sebelum menempuh karir daripada kesenian. IKT Muncul lahir di desa Singapadu yang mana sebagai anak desa seperti anak-anak yang lain, tahun sekitar 5 tahun seperti itu dia masuk sekolah dasar yang dulu namanya sekolah rakyat. Dengan demikian dia dibebani tugas-tugas seperti pengembala sapi dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi sisi lain dia punya ambisi yang kuat sekali tentang kehidupan lepas dari kehidupan daripada anak-anak di desa. Nah, saat itu mulailah dia coba belajar tentang seni topeng yang disebut dengan seniman Iwayan Tawub yang menjadi master topeng di desa Singapadu. Di kala itulah dia belajar dengan beberapa temannya di desanya menjadi suatu pekerja seni. Oleh sebab itu perjalanan kesenimanan itu mampu melahirkan ambisinya dan dia tidak puas dengan hal seperti itu. Tapi akhirnya semasih remaja keinginan untuk mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan lepas dari beban-beban kehidupannya. Ternyata dia punya ambisi yang luar biasa karena tekanan daripada keluarga yang secara ekonomi memang berat. Pada saat itulah dia sempat bercerita, bahkan dia mengaku bekerja untuk mendapatkan gaji untuk menghidupi penghasilan daripada keluarga dan sebagainya pada saat itu. Tapi sesungguhnya niatnya itu adalah belajar untuk menemukan kejati diriannya, menemukan satu hal yang namanya ekspresi yang bukan kesenian. Inilah perjuangan akhirnya dia keluar setelah tentang belajar dari beberapa tahun, keluar ke Denpasar dan daerah kabupaten lain untuk menempuh daripada kehidupan berkesenian. Oleh sebab itu perjalanan panjangnya tidak cukup seperti itu karena dia berhidup dengan dua saudara, salah satunya laki-laki yang Iwayan itu salah satu dua bersaudara. Oleh sebab itu saat itu memang kakaknya ini sudah pulang berkeluarga. Oleh sebab itu dia punya komitmen bersama, seakan-akan keluarganya harus lepas dari kehidupan seperti yang ada di desa pada umumnya di desa-desa. Saat itu keluarlah dia berjuang untuk mendapatkan pengetahuan kesenian luar biasa. Sehingga apa yang dia dapat, apa yang dapat dia lakukan dikasihlah ayahnya. Sehingga dua bersaudara ini menjadi duet kesenian. Pada saat itu belum namanya seperti itu, tapi pada saat itu utanglah seperti itu. Kurang lebih itu sebagai awal daripada istilah lainnya pemabah seperti itu, karena nanti adik-adik atau saudara saya bisa menambahkan mungkin seperti itu. Mungkin rekan-rekan atau saudara kami itu bisa menambahkan, mungkin Jano bisa memberikan satu statement lagi karena bagaimanapun secara emosional, secara kedekatan baik sebagai ayah, baik sebagai teman
dia ingin memberi pada dasarnya tuh suatu untuk memperkaya kesenian dan kehadiran. Padahal desa kami kan terkenal dengan seni pertunjukannya ya, seperti ada drama tari arjo, basur, wayang, dan segala bentuk yang telah melahirkan penari-penari tersohor di Bali ini. Tapi justru muncul tidak ingin seperti mereka. Ya justru ingin memberi kekayaan pada desanya selain seni pertunjukan, yaitu seni rupa, khususnya seni patung. Nah, untuk mewujudkan keinginan beliau, kami sempat ngomong banyak dengan mereka, dengan ayah. Dia mulai karirnya itu seperti yang dikatakan adik itu dari topeng, kemudian dia belajar dari pasar, lalu pada lombi di Bogor, dan mengunjungi beberapa seniman yang ada di Bali, terutama di pasar, walaupun bagiannya. Mula-mula sih awalnya dia mau belajar ke daerah Gianyar, ya, tapi mungkin dia punya ide lain, sehingga dia belajar dengan pasar setelah topeng. Dan terus setelah itu dia ingin mencari stylenya mereka dari gabungan dengan Gianyar, mereka karya dia. Setelah itu terus berlanjut sampai akhirnya dia menemukan setelah topeng dia membuat patung naturalis, kemudian kalau secara dulu satuan dia menemukan kayak patung yang bertemakan Mahabharata dan lain-lain. Namun yang paling menonjol dari pengamat atau kolektor seni adalah patung Hanomannya. Patung Hanoman yang merupakan menurut saya wajah Hanomannya muncul itu merupakan gabungan dari 3 karakter karakter manusia, singa, dan kera. Jadi dia punya skill sendiri, wajah Hanomannya bukan lagi seperti tradisi begini. Dia sudah bisa membentuk Hanoman yang sendiri dengan skill dan budayanya. Nah, tapi saya waktu kecil saya ingat kenang yang bagus dari ayah. Saya pun tidak pergi pada waktu itu. Waktu malam hari, waktu Hanomannya sedang menonjol itu, dia punya ide, terus punya imajinasi lain terhadap patung Hanomannya itu. Misalnya seperti bulu Hanoman itu, dia punya satu porsi yang bulu, dia beragam. Ada yang di luar, ada yang di. Bahkan suatu malam saya tidur dengan beliau. Dia tidur dengan membawa sepotong kayu di dekat panah sambil bawa bahan kecil ciptaan dia. Ketika tengah malam dia bangun gitu. Dia bereksperimen sana sebatang kayu dia pegang panah. Kemudian ketika dia bangun sekitar jam 12, dia ambil kayu, dia ambil bakat, dia bereksperimen sana untuk membuat bulu. Sampai ini dia temukan bulu itu dan terkenal di kalangan penampung lain yang sempat belajar sama beliau dengan bulu-bulu subit itu, kayu yang ini kan subit itu. Kalau melihatnya tulisan palingnya itu kering-kering gitu, seperti bulu aslinya. Mungkin itu eksperimen yang saya kenal dari seorang ayah. Dan banyak lagi bulu-bulu yang lain yang zaman pada waktu Hanoman dia itu sedang populernya. Dan terus berkembang Hanoman. Kemudian sekitar tahun 90-an dia menemukan karya yang ada yang banyak yang bilang bahwa karya beliau itu adalah surrealis seperti yang kita dapat di video tadi, ada yang berjudul Lahir Mati Membawa Tangis dan Tawa. Ada judulnya yang sangat manusiawi di berbalik dan udah ini dan lepas dari mulut buaya dan jatuh di sisa. Itu menurut saya karya yang sangat fantastis bagi saya sendiri ya. Karena semua karya itu lahir dari
ekonomi ataupun dari kehidupan sosial yang kurang bagus. Itu justru ayah saya itu bisa melahirkan karya-karya yang sangat fantastis bagi saya. Mungkin seperti itu aja dulu. Mungkin ada yang lain mungkin bisa tambahkan, tapi itu siapa? Ambisi yang untuk menciptakan sesuatu sama, karena dari topik dari karya yang realistis dari dekoratif kemudian apa namanya karya bisa seperti kontemporer jadi bisa dibilang lompat ini dia tidak pernah puas, dan hal-hal yang dicapai terus dan terus. Nah, satu hal yang salah satu yang kita kata saya masterpiece-nya Anoman yang begitu populer pada zamannya, ya mengukuhkan dia lagi, diakui, dan dengan Anoman yang sempat beberapa waktu lalu, beberapa waktu sebelum meninggal, ya dia dianugerahi dan kawan-kawan oleh Pak Nabi Sisto yang dalam rapat Sisto. Tetapi dia juga tidak masterpiece yang berlempat. Ya akhirnya kalau dia menang ya ambisi sesuatu yang masih sesuatu, tapi karena dia telah dengan tubuhnya, dia telah dengan keadaan fisiknya, akhirnya memang ambisi itu tidak ada banyak lagi yang perlu menjadi kegiatan kami sebagai anak, hal mimpi-mimpinya yang kita lakukan. Dan itu mungkin hal-hal ini yang lain mungkin mudah-mudahan kita sampai aja ini sedikit history tentang keluarga itu benar-benar menjadi ada barang-barang berhubung di sini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudara. Izinkan saya berdiri. Sebetulnya saya mengenal beliau secara intensif tidak terlalu lama. Lalu interaksi kami baru mulai dari tahun 2010. Jadi kalau sampai tahun ini sekitar 4 tahun. Berbagai hal sudah ditampilkan di dalam video, juga sudah dibahas oleh di channel dan di channel tadi. Tapi saya ingin sedikit sharing beberapa momen yang terjadi pada detik-detik terakhir sebelum beliau meninggalkan kita, melawan penyakitnya yang kami kira lama sekali dan cukup lama ditahan. Ada sekitar pertengahan tahun atau sekitar di awal tahun ini ketika saya berkomunikasi dengan beliau dan menyampaikan bahwa naskah yang saya susun sudah mulai final. Walaupun sebetulnya masih ada satu pembahasan yang satu bab yang entah kenapa sulit sekali saya selesaikan gitu, karena karya-karya beliau sebetulnya tidak bisa lihat hanya dalam konteks estetika visual semata. Jadi apa yang tampil semata gitu. Lebih dari itu gitu, karena karya itu terlahir dari pergulatan yang sangat kompleks. Bisa kita sebut sebetulnya itu hasil olahan filosofis atau sebetul pengetahuan yang beliau sebar. Tidak hanya tentang pengetahuan tekstual, tapi juga tentang pengetahuan menghayati kehidupan. Itu semua tercermin di dalam karya-karya beliau. Jadi tema tidak pernah berhenti pada satu titik. Tahun 70-an ketika karya Anomannya Bumi, beliau mulai gelisah dan mulai beralih dan
menolak beberapa permintaan apresiasi untuk mengkoleksi karya-karya terkait beliau, dan halaman-halaman itu juga tidak berhenti pada satu representasi, artinya tidak berhenti pada satu bentuk. Ada kreasi-kreasi yang luar biasa dalam setiap periode-periode waktu hampir 10-20 tahunan terakhir, ketika beliau menghentikan di tahun 80-an dan akhirnya mengalihkan untuk mencari pekerjaan atau mengambil pekerjaan lain dan cooling down sebentar untuk memikirkan ide yang lain, sehingga ditemukan beberapa karakter baru dari karakter lahan yang beliau temukan dan kemudian dipamerkan di awal 1990-an. Nah, terakhir beberapa bulan kami dapati beliau tiba-tiba mengambil kembali beberapa karya lama. Ada 1 atau 2 karya yang berhasil direparasi. Jadi karya yang sudah dibuat sejak tahun 80-an akhir atau 90-an itu mulai direnovasi kembali. Ada beberapa karakter yang anatomi yang beliau tidak serap, kemudian dirintas kembali. Sampai sekarang saya kira masih ada satu masalah itu. Kasus sudah lama sekali selesai. Ceritanya sudah jelas, dan beliau tidak selesaikan. Ada juga satu karya yang cukup unik tentang perempuan, satu figur perempuan. Itu digarap lama sekali, hampir 2-3 bulan, dan saya lihat sampai terakhir itu belum juga menemukan satu kepuasan. Ada sesuatu yang energi yang luar biasa yang tersimpan di dalam diri beliau. Bahkan ketika kami akan merencanakan pameran retrospektif, beliau akhirnya membuat kembali pahat yang diciptakan oleh Wijana, dan bulu sumpit itu berhasil, meskipun material yang dipakai kayu cempaka yang dipakai untuk tanaman itu kurang mendukung gitu. Tapi saya akhirnya bisa melihat langsung bagaimana eksplorasi yang luar biasa dari beliau, yang dari cerita beliau dan dari pengalaman beliau jatuh langsung. Malam-malam tanpa ada lampu di tahun 70-an itu hanya ditemani lampu sentir, tiba-tiba beliau bisa bangun dan kemudian bereksperimen dengan kayu. Saya kira ini sesuatu yang ini yang membuat saya juga agak sulit melihat seseorang seperti beliau ini. Saya dari akademik melihat praksis yang dilaksanakan atau dijalani seniman-seniman seperti beliau ini di luar dari apa yang kita pikirkan secara akademik yang kita serap secara singkat. Ternyata bagi seorang penulis berkarya, proses kreasi itu bukan hanya membuat satu karya yang indah yang kemudian bisa dilihat oleh banyak orang. Di dalamnya beliau sisipkan berbagai hal yang saya sebut sebagai nilai-nilai filosofis. Satu hal yang saya lihat, terlepas mungkin dari kesejarahan beliau yang berawal dari sisi topeng dan memang Singomadu terkenal sudah cukup lama sebagai topeng dan larong yang kuat hampir di semua karya beliau yang saya baca, dan dari periode tahun dari 1970-an kita mulai kumpulkan
video tadi itu sudah dikoleksi oleh satu kolektor yang sekarang masih ditempatkan di vilanya di Ubud. Ketika kami memfoto 2 tahun lalu bersama saya langsung berhenti itu betul-betul masterpiece yang luar biasa, sama seperti karya yang besar yang cakra itu besar dan dibuat dari kayu yang ya kalau kita lihat tadi pahat sepertinya nyaman sekali gitu, tapi kalau kita praktekkan kayu itu luar biasa, mungkin lebih kompleks dari batu andesit karena batu andesit bisa serap perlahan, jadi metodenya lebih terukur. Kalau kayu serat itu benar-benar tidak kita bisa prediksi dan beliau menceritakan. Karena itu beliau mengatakan harus berkomunikasi dengan kayu. Karena memecah kayu dan kemudian menaklukkan serat yang tidak bisa diprediksi seperti itu luar biasa. Sampai detik terakhir pemotok pahatnya itu masih mantap, meskipun saya rasakan ketegangan yang luar biasa dari raut dan gestur badan beliau yang di satu sisi ada kreativitas yang tidak pernah bisa terbentuk di akhir waktu kita bersama beliau itu. Di sisi lain rupanya yang mungkin memang beliau juga tidak sampaikan kepada keluarga, beliau sudah cukup lama berjuang dengan penyakit di dalam itu dan dia tidak menyampaikan secara langsung kepada anak-anaknya. Tapi menjelang masuk rumah sakit terakhir memang bisa dilihat situasi kesehatan beliau ini. Tapi ketika kami merencanakan akan mulai mewujudkan buku yang sudah lama diniatkan dan entah karena persoalan apa saya merasakan rasa bersalah yang luar biasa. Ada energi yang besar, tapi di sisi lain ada persoalan kesehatan yang kemudian dihadapi oleh beliau ketika kita ketahui terakhir masuk rumah sakit selama hampir 2 bulan. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Selebihnya kita bisa sharing secara bersama-sama pengalaman rekan-rekan saudara terutama pihak keluarga yang saya hormati, bisa menyampaikan beberapa aspek-aspek personal ketika berhadapan dengan beliau. Saya sebetulnya tidak lama, terbilang sangat pendek waktu saya, tapi hampir ratusan rekaman wawancara, terutama audio, dan waktu itu memang entah kenapa kita tidak terlalu banyak memvideokan, tapi audio hampir ratusan saya sendiri sudah pegang karena setiap saya datang ke rumah beliau selalu saya rekam apapun yang beliau sampaikan dengan penuh semangat itu masih saya rekam dan saya berharap ke depannya ini bisa menjadi dokumentasi untuk riset-riset yang lebih mendalam pada sosok seniman seperti beliau ini. Dan saya kira teman-teman khususnya rekan-rekan akademik harus mencurahkan waktu yang lebih panjang untuk mengangkat kreativitas seperti yang beliau laksanakan sepanjang hidupnya. Karena akademik isi apapun akademik sendiri di Bali khususnya tidak akan bermakna kalau tidak mempertimbangkan sosok-sosok maestro seperti beliau. Dan beberapa dokumentasi itu sudah cukup banyak dan karyanya dari saya telusuri dan berhasil kami foto selama 2 tahun itu ada 200 lebih dan mungkin lebih karena ada di satu ruangan yang waktu saya dengan di jalan foto dia tidak mengizinkan, tapi ternyata masih banyak sekali yang tersimpan di satu ruangan karya-karya lama beliau. Jadi demikian yang testimoni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hal itulah yang kadang-kadang membuat kita
susah mendeteksi arah-arah dari kehidupan kreativitas dan seperti itu. Jadi saya kadang-kadang ketika muncul sebenarnya kadang-kadang muncul minimalis sekali. Oleh sebab itu kita juga tidak bisa memberikan hanya sharing. Kita tetap sharing karena basicnya latar belakang yang diadakan semua berlandaskan kehidupan dan bahasa-bahasa yang ingin dia keluarkan dan maknanya memang memberikan sebuah dengan menikmati hal menjadi makna yang baru. Itu saya amati walaupun saya sebagai anaknya, tapi sebelumnya saya tidak paham dengan hal-hal yang begitu banyak simbol, banyak bahasa-bahasa filsafat yang memang sebagai basis dasarnya dan awal. Misalnya Mahabharata dan kombinasinya bagi zaman ini, gimana hal-hal itu bisa menjadi korelasi dengan masa kini. Inilah yang menjadi bayangan kita biasanya waktu kita masih sekarang belum berkeluarga itu memang sering hal-hal itu muncul. Bisa apa hal-hal itu yang sampai sekarang saya juga belum paham dulu apa yang dia bilang bagaimana membaca tulisan itu makanya kita belum tahu apa sih gimana hal-hal seperti ini. Saya belum tahu dari seperti dalam pemahaman hal itu namanya dia memang mempraktekkan filsafat ketua wali kita memang betul dia menguji dan dia sebenarnya menguji mencoba dan sebagainya. Apakah betul hal itu terjadi? Ya itu yang biasanya dia kejar. Inilah proses itu saja biarnya itu seperti itu. Kita kadang-kadang sebagai generasi yang lebih muda, generasi yang banyak, memang belum atau caranya saya berbicara mungkin saya seperti ya tema-tema teknis dan juga hal-hal itu yang menjadi perbedaan kita komunikasi muncul sebagai ayah saya. Oleh sebab itu ini yang menjadi masuk menjadi pelajaran sebagai baik sebagai masyarakat biasa, keluarga yang betul profesi senior. Tapi menurut saya jadi itu tapi saya masih proses mungkin dengan situasi ini, dengan bentukan dengan peringatan muncul meninggal ini mungkin salah satu menjadi evaluasi besar karena kami terus terang secara pribadi keluarga dan sebagainya kita sangat belum siap untuk ditinggalkan dengan pengetahuan yang kita sesalkan, pengalaman yang kita belum dapat banyak dari itu saya secara pribadi kata saudara saya mungkin belum siap. Terus terang memang banyak hal-hal yang perlu kita lakukan, banyak hal inilah mungkin semacam program itu kepada kita mulai kita kira-kira seperti itu mungkin para hadirin sekalian budayawan mungkin mudah-mudahan ini menjadi obituari yang menjadi makna kita yang bermanfaat yang kita bersama secara pribadi dalam hal ini memang bapak saya, tapi saya pikir untuk memajukan perkembangan ini menjadi stimulus, menjadi dasar kita berbicara walaupun dalam hal ini berbicara mengenang bapak saya sebagai hari karena dia tidak meninggal. Terima kasih berbicara mungkin salah satu semacam ya fungsi daripada spesies budaya ini mewujudkan Muhammad semuanya sesungguhnya. Mungkin sebagai masukan mungkin bisa bertanya bagaimana susah tadi saya bilang mungkin sebagai masukan atau kritik bagi keluarga saya untuk mungkin Pak Abu juga. Terima kasih. Saya nonton video tadi, beliau itu sosok yang luar biasa. Terlepas dari ada gangguan teknis ya, suara nyangkut, gambar nyangkut. Saya merasa kalau video tadi dimaknai sebagai peninggalan sejarah, Pak ya, saya usulkan untuk bisa digarap kembali dengan rapi. Tadi pada hemat saya sedikit terlalu panjang,
Jadi scene-scene bisa diolah kembali, bisa diedit, strukturnya disusun kembali. Di yang lama, yang baru, saya lihat masih Pak Tusan masih, beliau sudah tidak ada, itu artinya sudah lama sekali, tapi tercampur dengan beberapa karya-karya mutakhir beliau. Mungkin struktur dari cerita, lakon, perjalanan video bisa diolah kembali sudah supaya lebih jelas sebagai bahan pembelajaran. Di samping itu, di samping yang ada, saya merasa masih bisa diperkaya dengan narasumber lain. Misalnya mungkin ada kesaksian, testimoni dari generasi baru, orang sekolahan, pengamat, apa pendapat dia. Tadi misalnya yang dibuat oleh Bali Video TV, ya suaranya tidak begitu jelas ya. Jadi inti kata video tadi bisa digarap ulang dengan sinematografi lebih bagus. Terlalu banyak scene beliau sedang bekerja, terlalu banyak scene. Ada dialog Pak Bandem rasanya cuma satu scene, sebenarnya bisa dipotong, ditaruh di bagian lain, muncul lagi gambar, muncul lagi kerja. Jadi bisa diolah dari segi sinematografinya sehingga lebih enak dilihat. Ya, terlepas dari soal kenal. Jadi saya merasa sehingga begitu video itu ditinggalkan untuk generasi yang akan datang, bukan cuma dokumentatif tapi juga enak dilihat. Oke, itu pertama saya. Yang berikut, putra atau pengamat, seorang seniman umumnya dia berangkat ketika mulai dia studi sampai berjalan sampai dewasa sampai puncak karir, biasanya mengalami beberapa proses. Affandi, sebelum sampai Affandi yang sekarang, dia pernah memasuki realisme. Ya, pelukis lain ada periodisasi. Seperti saya tidak yakin kalau beliau dikatakan penganut surrealisme, bisa jadi di awalnya beliau bukan seorang surrealis. Nah, ini kerjaan pengamat. Nah, dalam video tadi tidak terlihat mana karya awalnya, mana puncaknya, mana akhirnya. Sepertinya mungkin saya tidak mengamati dengan baik, tidak terlihat periodisasi kreativitasnya. Yang ada karya-karya besarnya. Sepertinya saya ingin lihat bagaimana proses Pak Mujo ini ketika mengambil kayu pertama, mungkin dia seorang realisme, kemudian berkembang menjadi rumit, kemudian berkembang menjadi simpel lagi kayaknya. Sepertinya itu juga bisa ditampilkan ya di video atau sekarang kita membahasnya. Mungkin Bung Barte seorang pengamat bisa melihat periode tahun ini begitu style beliau, begini menjadi style, dan pada akhir hayat itu inilah style beliau yang mungkin adik-adik juga tidak melihat itu ya, misalnya mungkin. Sehingga ketika barang ini kita tinggalkan pada generasi berikut, betul-betul menjadi bahan pelajaran yang bagus. Oke, itu kedua. Yang ketiga, beliau lahir 44 ya. Jadi banyak sekali mengalami periode kehidupan, kreativitas, juga periode secara politik. Boleh sekedar saya tahu apakah style beliau dalam periode 60-65 kayak apa sebenarnya? Ketika tiba-tiba politik adalah panglima, katakanlah begitu, ya. Ketika ada situasi di mana kesenian itu oleh satu kalangan tertentu, kesenian adalah alam revolusi, apakah beliau terbawa pada aliran itu ataukah tidak? Seperti sama sekali tidak sempat diperhatikan. Pada periode itu apakah beliau larut dalam situasi zaman? Apakah tetap pada zaman itu? Oke. Yang berikutnya ya saya lihat beberapa style. Ada style rata-rata beliau dari teknik penggarapan estetikanya rumit dan detail. Rumit seperti tadi ada patung gurita ya. Gurita sepertinya apa itu alat-alat pengisap gurita satu itu, that's long time, itu betul kerjaan yang detail.
Kemudian di dalam perkembangan terakhir, kalau boleh saya berkata, saya juga salah, ada kecenderungan patung-patung mutakhir lebih simpel, lebih minimalis, lebih simpel, tidak sibuk dalam detail. Tetapi itu sah, beliau berkata ya. Tapi apakah beliau seperti yang sekarang ada di hadapan mata, itu lebih seperti natural aja. Kayu itu melahirkan satu imajinasi tertentu, tapi mungkin tidak banyak sentuhan. Mungkin beliau cuma kasih touch di sana sini sehingga melahirkan itu. Lain betul dengan apa yang di gurita tadi, digarap detail, mungkin bulunya digarap. Beliau juga melukis salah satu Avandi kayaknya ya, Montabandi. Itu semua detail dan kerumitan tertentu, tapi di pihak lain begitu simpelnya. Ataukah apakah ini berarti beliau juga menggarap sesuatu karya yang sangat detail, tapi juga at the same time dia juga menggarap sesuatu yang simpel, ataukah bagaimana kan itu? Putra-putranya yang tahu. Saya senang, saya terima kasih bisa nonton. Sempat juga saya terpikir ketika beliau memahat tadi kayu, sebenarnya apa ada dalam kepalanya itu? Seperti Anda sedang melukis, apa ada dalam kepala kita? Cuma mencurahkan ke dalam kanvas, atau ada perkelahian? Ada perkelahian dengan kanvas, aku mau gini, kamu sebagai alat aku kerjakan. Apa sebenarnya yang Anda bisa saksikan ketika ayah Anda bekerja di tengah malam terbangun, misalnya melihat apa sedang diganggu? Sebenarnya apa? Saya kira banyak hal-hal detail yang bisa diungkap yang ekornya nanti bisa menyempurnakan film tadi. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya untuk di Nadia Supena mungkin juga nanti di Wayangkana bisa menambahkan. Jadi sepeninggal beliau itu langkah-langkah apa yang ditempuh di pihak keluarga dalam rangka merawat karya-karya Pak Pujo, terutama yang masih ada di studionya. Dan pertanyaan saya untuk di Jakarta sebagai pengamat seni rupa, apa yang menjadi tipikal atau ciri khas dari karya Pak Pujo jika dibandingkan dengan pematung-pematung maestro Bali yang lain seperti Joko, Nyana? Agak lancar, tesnya tadi lancar sekali, tapi ketika diresmikan menjadi macam-macam. Terlepas itu semua, memang kita di belakangnya ada pendek pada ini, data kita terbatas, sutradara kita memang kita gerak, artinya kita ngumpul datanya ini apa namanya masih kelas satu, mungkin apa yang dilakukan Abu itu sangat benar. Semua saya terima semua. Kenapa? Memang nggak takut seperti itu. Karena minimal kita pertama kita ada dua dokumen antara dari PPRI dan Bali kita untuk menjadi stimulus semacam itu. Itu dasarnya, maka saya menerima dari hanya kalau masalah kualitas, kalau masalah apa-apa itu saya gerak. Terus terang aku dalam hal ini menjadi apa namanya campur kita, tapi memang identitas sangat sempurna dari ada sutradara dan dulu itu waktu dari apa namanya perspektif anunya berurutan apa itu senimannya memang kita semua sama. Tapi minimal nanti kalau saya sudah kecewa sedikit, memang itu macam-macam ya. Sehingga kalau kamu peka dengan tadi itu memang walaupun macam-macam bisa tangkap, ya syukurlah gitu. Saya harap sedikit menonton karena ingin saya minimal tidak cacat, tapi ternyata yang mungkin lebih bisa ada diskusi ya, kita memang maunya sih ada diskusi pengakuan pengalaman saya itu, tapi pada hari ini mungkin hal-hal apa yang ke depan kita pasti akan menempatkan lagi.
muridnya yang bisa mengakui keberadaan Bapak muncul tentang bagaimana proses itu kan tak terjadi bagaimana nanti itu mungkin lebih lebih jujur gitu, lebih jujur dan lebih dirasakan oleh yang sehari-hari berdekat dengan dia. Kalau saya kan memang lintas generasi saya kalau 10 tahun mungkinnya keluarnya mungkin lebih secara emosionalnya lain berdialogkan dari proses kreativitas, dari proses emosional dan sebagainya dan macam-macam. Memang yang saya sambung kita hal-hal baik itu destinasi yang lain, baik itu pengalaman dan sebagainya. Halo Pak. Kalau mungkin komen juga dari pemahat-pemahat lain segenerasi beliau, kan sama sekali tidak ada. Seperti saya orang teater, Anda teater, teman pemahat lain supaya kasih komen. Maka masih bisa, film tadi masih sangat bisa digarap. Kemudian kolektor komen, dan lebih berani lagi kalau orang yang tidak suka pun, apa itu muja itu, wah menjadi kaya kan itu. Pengecam, yang memuja, yang kolektor menjadi kaya. Kayaknya kita diperlukan keberanian untuk begitu. Di samping orang-orang sekolahan ya untuk begitu. Saya yakin bisa digarap lagi. Serahkan aja pada teman yang ahli dalam persoalan video, mengikuti, waktunya not too long, jangan terlalu panjang, enak ditonton, dokumentatif, nilainya bisa itu. Bahan tadi sudah bagus. Ya, semua masuk masalah itu saya semua karena aku dan tadi memang kepadanya yang kita ingin kami ini menjadi semacam rekomendasi ini menjadi semacam stimulus kita bukan pembicaraan kita benar-benar tapi menjadi dan janganlah bicara biasa semua lagi. Ini bagaimana kita bisa berbicara sebelum berbicara biasa gambar-gambaran seperti itu lah peranannya. Kedua, kelihatannya mungkin ini mungkin kakak saya mungkin bisa waktu khususnya saja waktu zaman itu mungkin selain dia mengenal masalah itu kesiapaannya apa namanya sehingga satu secara sosial memang di Bali kan siapa satu zaman tapi siapa dan kerja itu kalau secara perjuangan di apa ya proses itu masih di dekoratif ya apakah karya dekoratif menjadi simbol atau bagaimana bisa dikatakan secara masalah kerumitan kata-kata kecenderungan kerumitan kadang-kadang muncul hal yang sangat minimalis. Nah ini yang kadang-kadang memang ada episode tertentu memang kecenderungannya pada episode tahun tapi kita tidak sadar ketika dia muncul ya kaget-kaget nyeletuk untuk muncul saja minimalis kadang-kadang muncul kembali yang kita belum bisa baca sampai hari ini juga sempat kurang lebih 2 tahun kita kemudian hal ini yang menjadi misteri apa yang ada di dalam dirinya ini yang menjadi semacam apa namanya masih semacam misteri bagi kami sebagai untuk apa yang ada di dalam apa namanya keinginannya yang jelas ada hal-hal yang ketika dia menghadapi sebuah mereka ketika dia menghadapi sebuah material dia memang dari awal sudah perhitungan dia dari awal sudah punya perhitungan apakah konsepnya apakah bentuknya apakah visualnya dia gimana dia ketemu antara keinginannya dengan material ini yang menyebabkan dia ada dia sangat ada dulu tapi tinggal mengambilkan intinya itu yang menjadi permasalahan dia. Kalau tidak terjadi komunikasi inilah kadang-kadang dia tertunda kemunculan dari
yang karena dia yakin dia sudah ada, dia tidak bisa langsung seperti itu respon improve seperti itu ini, tapi dia sudah ada pikirnya ini pakai ini dan saya pikir dalam karya tidak terpengaruh. Dan itu menurut saya dia tahun 64-an dia sedang berkarya naturalis. Cuman pada media kan pada waktu itu adalah kehidupan sehari-hari. Bukan ada pengaruh dari evolusi ada. Yang dia angkat itu kehidupan sehari seperti orang mancing, orang menangkap babi, orang menari keris misalnya. Tapi semua itu adalah naturalis. Untuk pengaruh yang Pak Abu bilang tadi yang evolusi ada. Sehingga yang saya tahu karya ayah yang waktu saya kecil itu sudah mengangkat tema-tema masyarakat dan lain-lain. Sebelum itu saya tidak tahu. Itu sudah aku atau nggak tahu yang jelas sebelum saya tahun 64 itu dia sudah berkarya naturalis dengan tema-tema kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa saya mungkin saya sampaikan sedikit. Kalau saya baru mengingat-ingat, saya hanya menduga karena basicnya ayah saya ini adalah kegelisahan itu. Apa yang gelisahkan itu dia keluarkan. Dia tidak terbayang apalagi. Dia semua keluar dari sini. Pengennya apa? Apakah simbol, apakah situasi sosial, apa? Jangan-jangan waktu yang kita menjadi naturalis itu ada kaitannya ini. Ada kaitan keris, apakah dia merasakan perjuangan itu dengan masa-masa visual dengan naturalis membawa keris itu? Apakah ada hubungan? Itu baru mungkin jangan-jangan ya. Karena selama yang saya amati mungkin keluarnya semua dari sini, bukan apa namanya, bukan produk atau bukan kualitas, tapi kegelisahan yang memang dijunjung. Kita tidak tahu isi hati orang, saya hanya menduga-duga karena lima itu perjuangan memang dia secara fisik, secara sosial waktu itu positif tangguh dia mengajar positif ke desa-desa untuk tidak tahu dari karena kertas siswa itu pada zaman itu sangat apa namanya terkenal dan populer. Siapa yang punya dia seorang guru atau siswa kata-kata itu memang dalam menjaga siaga satu lah waktu itu desa-desa. Tokoh besar itu menginspirasi. Apakah beliau mengagumi seseorang yang mengidolakan seseorang di masa lampau atau menyebut seseorang atau terinspirasi dari si A, si B, si C misalnya, ataukah ya memang original begitu? Bagaimana itu pendapat? Saya sendiri, sorry Bung Parto, saya tidak mengikuti apakah pemahat lain ada memiliki style yang sama dengan beliau atau semacam atau mirip. So ada dua pertanyaan. Apakah beliau mengagumi ada tokoh mitosnya siapa yang menginspirasi kan itu? Ataukah ternyata ada pemahat lain yang plus minus in same style ya, stylenya sama? Boleh saya bertanya soal itu? Memang sempat besar mungkin yang apa, tapi selama ini saya belum dengar mungkin dengar ada siapa idolaannya gitu. Tapi saya kagetnya ketika dia seorang sempat menjalani sesuatu dia jadi kaget ketika karya-karyanya dibilang seperti Dali. Salvador Dali. Tapi dia tidak kenal Salvador Dali muncul. Ini apakah bagaimana ini? Saya kan seperti itu. Artinya apakah ada pengaruhan atau bagaimana yang pemilik karya ini membina ini cukup jauh di desa sama semua yang dunia tidak ada komunikasi apapun. Ini yang cukup memberikan suatu alasan dia tidak tahu menahu antara Dali dan Muncul tidak kenal. Kalau itu secara ini apa namanya media atau apa. Ini dia.
Jadi ini setelah meninggal ya tentu kita pasti pada tentang di bawah. Itu yang menjadi tugas kami berkeluarga sekarang. Pertama kan apa yang dibilang kita persiapan sebelum berjalan itu kita sesuaikan implementasikan itu hanya kita tertunda dengan besar rumah sakit lebih yang dirawat kalau kecil ya semacam rumah implementasi menyimpan anak ini tugas kami memang berat tapi kami berusaha doa para ahli sekalian bisa mengucapkan doa karena tak kurang lebih masih 200 karya yang masih kita di bidang itu yang besar kecil yang bagaimana kita akan menjadi kalaupun itu begini ya ada satu di hati kita. Pertama kita sudah kehilangan ayah, kita sudah kehilangan tidur yang adalah kalau bisa jangan sampai kayaknya hilang. Ini baru tekad dulu, tapi proses kesalahan dulu, proses itu tekad dulu. Kakak kita bisa jalan, kita sudah kehilangan ayah yang seorang sahabat belum kita siap. Tapi kan kita kehilangan ayah lagi apa yang itu salah satu komit dulu. Apakah komit kita akan berhasil atau bagaimana? Waktu akan menjawab, tapi ada setiap teman-teman komitmen kita. Dan kita itu jadi terima kasih Pak. Saya ingin mencoba dalam 4 tahun ini, 2 tahun terakhir saya coba datang ya. Sebagian besar yang kita bisa dapati memang dari tahun itu pun dari foto, dari tahun 74 kalau salah yang terakhir, termasuk ada satu yang biasa itu kan kedalaman yang sekitar dari tahun 78 kan. Ada satu karya Pak Mujio Hanoman. Nah, memang periode 70-an beliau terkenal dengan Hanoman. Nah 60-an kan dia belajar, dia menyampaikan dia sempat ke Ubud, terutama Mas sebagai pusatnya seni pahat atau seni pahat di Bali gitu. Tapi entah kenapa beliau tidak terlalu serak dengan atmosfer Mas. Nah mungkin saya bayangkan memang film school itu cukup mengikat memang di tahun 50-60-an itu. Nah, dan kemudian dia justru memilih ke Denpasar, khususnya ke Ternate Pak Budi. Nah, Denpasar dari tahun 1930-an sebetulnya kan terkenal dengan realisme, patung realis. Dan ini pun di dalam catatan sejarah sempat kembali atau sesuatu tidak pernah disebut. Ini satu istilahnya penampang yang saya bisa dapat di sosok Pak Mujio ini. Dia sebetulnya menjadi satu. Kenapa dia penting? Nanti ada hubungannya dengan kanon perkembangan seni rupa lain di Denpasar. Nah, tahun 60-an beliau belajar ke Pak Mundin, terutama yang berkembang saat itu adalah patung-patung orang sawah, realis, naturalis lah kalau disebut secara serampahan gitu ya. Dan kemudian 65 beliau terpaksa pulang karena Pak Mundin kena istilahnya ditangkap, kena kasus. Jadi siapa juga ada semacam apa ya? Karena waktu itu mungkin sulit kita bayangkan kegentingan waktu seorang guru yang kemudian ditangkap gitu. Tahunnya 65. Jadi beliau bertemu ke Pak Odin. Pada saat 65 Pak Odin itu ditangkap, gurunya itu ditangkap. Sorry, boleh saya tanya waktu itu tema-temanya Pak Rudin apa? Tahunnya 65 tema-tema karyanya. Kalau dari pengakuan beliau, Pak Odin dan umumnya beberapa seniman pasar menggarap realis yang orang sawah masih seperti itu gitu. Tapi kan saya juga menduga kecurigaan karena memang kan kita tidak bisa sampaikan peran Amerika kan kuat sekali dan apa yang disebut dengan satu konsep itu kemudian dipukul rata. Realisme kan kemudian dipukul rata gitu. Dan realisme Denpasar yang sebetulnya lebih naturalis, tidak ada unsur realisme
realismenya, dia ada unsur perjuangan kritisnya secara frontal, itu kemudian ditangkap. Itu asumsi saya. Ini memang belum kita coba lacak ya. Dan memang pergolakan itu dirasakan, dan kemudian beliau memilih untuk mengembangkan dari dasar realisme itu, mengembangkan karakter tadi gitu yang disebut dari Jana, karakter Anoman yang menjadi karakter spesial yang dikembangkan beliau, karena memang zaman dulu atau faktornya Anoman itu kan keras, namun terjemahannya biasanya berdasarkan istilah. Katakanlah misalnya Deadlock sebagai master realisme dan pasar, gitu, kalau kita lihat masih basicnya keras gitu. Nah, Pak Munja tiba-tiba punya pemikiran, dan beliau mengatakan kepada saya bahwa karakter Anoman yang beliau buat itu terdiri dari 3 karakter itu. Pertama di muka, di mulut kita bisa lihat itu penggabungan 3 itu kuat. Beliau menyampaikan ke saya, pertama di bagian mulut itu. Jadi sehingga kerannya kelihatan lebih karakternya ini lain gitu, karena ada unsur singa, tapi juga ada unsur manusia. Karena beliau mengatakan Anoman kan kera yang spesial, dewa juga. Karena itu sebetulnya ada karakter yang beda seseorang. Nah, apakah kemudian kesadaran terhadap pengalaman ini tidak tercermin? Nah, rupa-rupanya di dalam sosok Munja itu menetap dia. Karena apa yang dia rasakan kemudian sumbernya adalah filosofi itu tadi, nilai-nilai filosofis itu. Tapi di dalam tahun 2000-an terakhir itu sebetulnya beberapa karya beliau mencerminkan refleksi sosial. Ada beberapa karya yang menyoal tentang pergolakan politik pasca reformasi, itu ada secara simbolik, tapi ikonografinya keras banget. Dan ada juga yang menyentuh persoalan transseksual, terutama yang lesbian, ada di dalam karya beliau. Itu yang membuat pergolakan saya sebagai pengamat dan peneliti itu tidak bisa melihat dari rentang yang linear gitu. Kalau kita melihat priorisasi umumnya, pembacaan historis itu agak linear karena penampakan ini yang bisa dibaca. Nah, pada sosok Pak Munja ada sebetulnya penampakan, tapi tidak menjadi dialektik gitu. Beda konsepnya dengan konsep-konsep yang dikembangkan dari pembacaan histori yang berbasis pada kan itu gitu. Kan ini sebagai puncak, kemudian menjadikan itu sebagai kanon. Nah, dalam konteks Munja ya, seperti dalam pengakuan beliau itu idenya dari material. Nah, kecenderungan karya itu seperti yang disampaikan Gus Pedro bisa tergantung pada material. Misalnya ini ketemu akar sawo di tahun 1970-an, dia mulai memikirkan tentang akar itu. Jadi ini muncul karya yang sangat rumit gitu, sangat rumit, bagian-bagian detail itu dibuat dengan sangat detailnya. Nah, karya yang tadi Pak Abuja sebetulnya karya yang dibuat ketika 2013 yang masih sampai sekarang berubah gitu. Itu tentang gimana ya, dewa Ruci. Kok kan sebetulnya itu memang itu belum selesai, 50% juga belum gitu ya. Tapi begitulah beliau. Itu materialnya adalah kayu waru talur, tapi udah fosil. Bisa dibayangkan dengan fosil yang berumur puluhan ratusan tahun, jadi kekerasannya luar biasa. Itu masih ada di rumah dan belum selesai sebetulnya karakter. Itu yang membuat karya beliau, saya terus terang memang kemunculan wacana tentang surrealisme itu kan disampaikan Pak Bandar, sepertinya dari pameran di 2001 2002 itu, karena disambungkan dengan sosok Dali. Tapi saya sampaikan ke Pak Munja waktu kita diskusi, saya kurang setuju dengan model-model komparasi seperti itu gitu. Jadi saya sendiri sampai sekarang belum setuju dengan model-model penamaan yang instan. Kalau kita sebutkan instan sekali gitu, dan mudah sekali dibuat kalau
komunikasi berdasarkan penangkapan historis itu yang terjadi. Memang kita dihadapkan memang pada letupan-letupan yang sikis ya sebetulnya. Dalam model Pak Muja ini bukan linear tapi sikis. Ada bentuk kemudian jalan, ada pengulangan lagi, tapi pengulangan ini membawa satu inovasi tersendiri. Siklisnya itu, inovasinya itu dilahirkan dari penemuan kayu, karakter kayu yang ditemukan. Ada satu karya yang itu dibuat dari kepasilan. Kepasilan itu kayu yang menempel. Di rumah masih ada Dewi ya, Dewi yang panjang. Itu sangat sederhana. Karena memang ditemukan dari kayu kepasilan yang menempel. Soal Dewi Ratih atau Dewi Ratih sangat sederhana, tapi seperti karya yang besar cakra itu sangat unik gitu. Di dalam pembuatan karya itu meskipun kami yakini beliau berdasarkan dari karakter bahan, tapi ada beberapa bagian di cakra ini betul-betul dihancurkan gitu. Jadi pasti ada karakter kayu yang sebetulnya juga unik, tapi karena konsepnya kuat dihancurkan juga karakter bahan di dalam itu. Tapi di sisi lain, terutama yang menjadi di foto ini sebetulnya sangat merespon bahan, sangat sedikit treatment beliau tidak bahan, karena memang dia mengatakan bahan itu sudah membawa ide tersendiri. Dan ini memang kalau saya riset selama beberapa tahun ini, argumentasi ini sebetulnya juga bukan argumentasi beliau sendiri. Hampir beberapa pemantau berargumen seperti ini, tapi tampilannya memang spesifik. Misalnya si Pak Sukanda Wahyu nanti tampilannya beda, meskipun dia mengatakan dirinya juga dari bahan. Tapi yang tampil dari sosok Sukanda Wahyu adalah faktor-faktor kayu yang dia lihat langsung di bahan. Banyak kemudian kita bisa lihat varian. Nah, langsung saja pertanyaan ini, apa yang khas dari Pak Muja? Ketika bisa kita memprediksi kehadiran atau kelahiran karya itu, menurut saya kekhasan beliau. Karena misalnya saya bandingkan sosok Pak Samo yang sebetulnya ini bisa menjadi bahan seperti yang Pak Agus sampaikan. Dulu beliau sempat rival, Pak Samo dan Pak Muja sangat mengkritik di dalam satu arena pameran Dia Center. Itu idenya juga dari material, terutama Pak Samo mengangkat istilahnya itu serat. Dia karyanya selalu ingin serat kayu, tapi tampilannya beda. Dan melihat karakter Pak Samo sangat beda dari Pak Muja. Pak Samo itu sebagian besar dia pada bentuk yang terbiut dan figuratif. Itu memang tidak bisa sendiri karena beliau dulu sempat di School of Film itu. Sebagian karya di Mas sebetulnya juga seperti tokoh video lebih yang baru atau Pak Mudana yang sama juga dengan Pak Lebih, generasi lapis ketiga dari School of Film itu juga secara kebentukan atau secara tematik umumnya sama, modifikasi dari karakter wayang yang terbiut itu yang dulu dilakukan oleh tokoh Bagus Nyata ketika awal beliau mulai muncul sebagai tokoh kita mahal. Nah, Pak Muja dia belajar dari realisme Denpasar dan kemudian belajar Nopeng. Satu hal yang kuat saya lihat dari beliau adalah karakter muka ini. Jadi beliau selain memunculkan berbagai ikon bentuk karakter figur gitu, tapi yang kuat adalah bahasa muka, mimik muka ini sangat khas seperti dalam karya-karya Hanoman. Tapi karya-karya lain kita bisa lihat luar biasa. Terutama karya besar yang cakra itu tahun 2005 ya, tahun 2000-an. Itu setelah beliau keliling ke Eropa. Saya sih menduga, terutama dari karakter ikonografi perempuan yang samping-samping itu kelihatan sekali melalui nani. Dan karakter muka kalau kita lihat misalnya patung-patung Yunani Sius dan yang lain itu ada jejaknya. Tapi
di dalam olahan muncul dengan karakter air itu langsung kita bisa lihat perbedaan. Intinya, apakah ada beberapa tokoh yang mempengaruhi muncul? Dia mengakui ya, seperti sesuatu yang sangat mengalami yang padi, bukan hanya padi, tapi juga beberapa seniman-seniman luar lain yang dia sesuatu ya. Jadi ada referensi sebetulnya yang kuat di dalam sosok muncul, baik secara visual, tokohan, ataupun visual gambar. Ini yang kemudian diolah menjadi satu bentuk kekhasan style dari beliau. Intinya dia sebagai seniman desa katakanlah begitu tidak pernah menampilkan bahwa dia juga terpengaruh oleh yang lain. Bahkan ketika dia membuat seri pewayangan di tahun 60-an akhir ya, 70-an awal sebelum membuat Anoman itu, dia sangat terinspirasi dari komik R.A. Prasasti yang realistis itu. Sehingga banyak karya-karya di rumah masih ada ya, satu karya yang menampilkan bentuk pewayangan, tapi penggarapannya sudah realis. Jadi ketika menggarap itu dia sembari juga melihat sambil membaca komik seperti itu. Ya itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Selebihnya yang realisasi ini di dalam dokumenter saya setuju harus dimunculkan. Terima kasih. Pak ya, ide sangat lama, tapi tidak tercapai. Belum tercapai. Kita itulah dari awal proses kita karena dia kalau apresiasi kalau muncul cukup berkembang sebenarnya. Dia bertahu dengan lintas-lintas. Yang tentang perkembangan seni yang menonton sangat berkembang aplikasikan yang anak itu, tapi dengan fungsi sosial dengan menghargai sesuatu tersebut, dia cukup paham dan merasakan. Dan ide ini kita banggakan di keluarga, salah satunya sangat ada dari sini. Tapi inilah yang merasa sebagai alhamdulillah kita harap itu akan betul-betul dimanapun kita sampai karena itu salah satu hal yang sangat penting. Mungkin Pak Wisnu ini salah satu guru saya dulu namanya sekarang SMK 2 masih kalau spesialisasi mesti dibatik ya. Tetapi bagaimana secara emosional hubungan Bapak muncul dengan institusi itu memang sangat kuat karena beberapa kali semacam praktek dan sebagainya, bahkan ada yang sudah menjadi dulu pengaksurator yang saya lalu hadir untuk memandang dia cukup memberikan testimoni dan jika ini ternyata ada di depan. Mungkin bagus dia ada masukan bagaimana. Nama saya Kustimani Sujana. Saya berkecimpung dalam dunia seni lukis media batik. Saya punya satu kenangan dengan almarhum, di mana pada tahun kalau tidak salah itu 87, 88, 89 kita pernah menitipkan anak siswa kita yang pada saat itu ada program belajar pada empu. Nah, ada merupakan kenangan yang tidak terlupakan sampai hari ini, di mana beliau bercerita pada saat kami datang pada beliau untuk menitipkan anak-anak, marilah kita ngayah untuk generasi penerus kita. Nah ini kata-kata yang sulit saya lupakan. Kita diajak ngayah untuk meneruskan generasi penerus kita. Itu saya anggap memiliki suatu makna yang luar biasa. Nah, sebab dalam kami menitipkan anak-anak di sana, memang dari sekolah tidak membiayai sebesar pun atas jerih payah beliau untuk mendidik anak-anak kami selama 3 bulan.
Padahal situasi dan kondisi daripada situasi kehidupan pada saat itu boleh dikatakan sangat sulit. Nah, ada beberapa hal yang mungkin masih diingat juga oleh anak-anak kami yang sekarang sudah banyak jadi dosen, jadi guru, dan juga ada yang kerja di kantor perindustrian. Anda dalam belajar berkesenian jangan melihat bahan apapun yang ada di sekitar Anda, lakukanlah itu. Sebab kalau Anda tergantung dari bahan, Anda akan sulit mendapatkan bahan sesuai dengan apa yang Anda inginkan dengan modal yang seadanya. Nah, ini kata-kata yang kita tetap ingat untuk bekal kita sebagai seorang pendidik memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Nah, satu hal yang saya ingat di sana seperti apa yang dikatakan tadi adalah anak-anak diajarkan membuat patung Hanoman. Sudah itu ada patung-patung yang berbau ke Kristen, kaum Kristen Yesus. Yang Yesus itu saya lihat agak realis sekali, naturalis apa realis itu. Jadi bentuknya asli seperti yang kita lihat pada gambar-gambar seni rupa barat. Itu asli begitu, dan patung-patungnya rasanya masih tersimpan di sekolah dengan baik. Dan yang patung-patung Hanoman itu yang dipakai adalah pohon cami, karena kita tidak punya bahan di sekolah. Lalu anak-anak menemukan di sungai ada cami yang rebah, lalu kita minta izin pada klien belajar untuk diminta. Akhirnya diberikan, itu yang kita potong dan kita bawa ke Singapura. Nah, dari pohon cami itulah anak-anak berolah seni dan menjadi patung Hanoman yang bulunya unik sekali. Seperti apa yang disampaikan tadi itu, mungkin anak-anak diajarkan di sana itu bulunya tidak dipahatkan, tetapi disisir lah istilahnya kalau tidak salah itu. Disisir sehingga ada yang naik-naik demikian. Jadi tidak lepas dari kayunya. Bekas pahat yang masuk itu tidak langsung terpotong. Ada yang naik demikian. Itu bulu-bulunya. Nah, itu anak-anak diajarkan, anak sangat puas sekali. Dan sekarang patung-patung itu masih tetap kita pakai dokumen untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak itu tetap bagaimana caranya membuat ini, bagaimana caranya membuat ini, dan pertanyaan seperti itu. Nah, itulah kenang-kenangan yang kami dapat dari beliau. Sekali lagi saya ulang, yang masuk di benak saya tersimpan sampai sekarang itu, marilah kita ngayah untuk berkesenian. Jadi dalam pemikiran saya tersirat, jangan memikirkan uang kalau kita memang ingin berkesenian untuk berprestasi. Bekerjalah Anda untuk seni itu sendiri. Lalu yang kedua yang kami ingat, dalam Anda berkarya, lingkungan apa yang ada di sana, bahan apapun Anda lakukan dengan itu. Jangan kamu memilih harus bahan ini, bahan itu, karena memang kita hidup dengan boleh dikatakan keuangan yang sangat terbatas sekali. Nah, itu yang kami masih ingat sampai sekarang, dan itu pun kami tetap pakai pedoman untuk membuat karya-karya, baik pun tidak karya seni kami patung, mungkin batik, tetap kami buat seperti itu. Terima kasih. Dari pemutaran tadi hanya sekedar saran, kalau bisa disempurnakan seperti apa yang disampaikan Pak Abu itu sangat mungkin disempurnakan Pak, dari berbagai omongan atau saran atau tahapan kritik dan sebagainya, karena sekarang media audiovisual itu sangat menarik bagi generasi muda, tidak hanya media cetak. Nanti kalau media cetak bisa juga dicetak dalam bentuk biografi, itu sangat bagus. Tapi kalau media audiovisual seperti film dokumenter, alangkah baiknya juga Pak. Dan tidak hanya menjadi dokumentasi keluarga. Itu mohon bisa cuma kepada dinas kebudayaan, kemudian di taman budaya atau diisi mungkin untuk bahan pembelajaran. Dan bagi kami juga di SMA Pak, dari anak SMP maupun SMA bisa menikmati atau belajar dari proses seorang maestro dalam menghasilkan mahakarya atau masterpiece. Karena di sekarang kan
serba instan, ingin berprestasi tapi tanpa mengalami prosesnya, menjalani prosesnya. Nah, dengan melihat film dokumenter seperti ini, anak-anak atau generasi muda tahu bagaimana proses beliau dari mencari bahan, kemudian memantul, mengalami periodisasi sampai mencapai mahakarya atau masterpiece. Dan kalau bisa pula media cetak yang dipakai untuk biografinya itu juga dicetak yang bagus, Pak, sehingga tidak kalah bersaing dengan biografi para tokoh politik, tokoh partai, tokoh militer yang Bapak lihat sekarang di toko buku banyak sekali, Pak. Itu barangkali memuja-muji tokoh-tokoh tertentu yang barangkali bisa dimanipulasi dan sebagainya. Kalau ini melalui karya-karya fotonya langsung, barangkali itu sangat bagus, Pak, untuk melihat proses beliau dalam berkarya. Itu saran kami dan salut buat Bendahara Budaya, Pak, dengan acara seperti ini. Semestinya pemerintah juga punya acara seperti ini, Pak, secara berkala, tidak hanya master patung, bisa juga tari, kemudian pertunjukan lainnya, sehingga di Bali yang budaya seniman kok malah kita salut pada Bendahara Budaya, Pak. Kita punya taman budaya, dinas kebudayaan seharusnya mengadakan acara-acara seperti ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bendahara Budaya. Ya, selama ini kan kami tahunya Pak Cokot, gitu, Pak. Dan kalau seniman seni rupa yang lainnya seperti Pak Lempar, Bos Madi, kalau Pak Muncul baru tahu kami, Pak. Kalau tidak Bendahara Budaya. Nah, inilah tugas keluarga barangkali untuk menunjukkan nanti apalagi bisa menunjukkan museum, Pak. Itu sangat bagus sekali. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih maksudnya, Pak. Mudah-mudahan menjadi petunjuk kita semua demi perkembangan kita bersama. Itu mesti juga kita apresiasi sesungguhnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi awal untuk kita berbicara. Terlepas dari kekurangan yang banyak ini, ada nilai-nilai yang harus kita perbaiki yang menjadi satu keinginan kita bersama bisa sempurna. Mungkin hadir sekalian pada kesempatan kita tidak ada yang bertanya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak ketika Bapak kami yang berada di rumah sakit. Karena banyak kami bertanya banyak teman-teman masyarakat dan kita dan itu apa. Tapi doa-doa dan sebagainya. Tapi keinginannya berbeda. Mudah-mudahan tidak terkabulkan doa itu. Mudah-mudahan keinginan baik ada di Tuhan dan manusia. Mudah-mudahan ini menjadi suatu inspirasi bagi bahwa perjuangan serupa khusus kita bisa bekerja tadi buat kita semua sebagai pemangku pelaksanaan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih kepada semuanya. Kalau ada hal yang kita pada ini